Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, ada kelompok sebelah yang tidak terima ketika Gus Fuad Pleret ini berkorban untuk masyarakat Papua non-Muslim. Ya, ketika saya mendengar itu, hati saya tertawa. Segitunya hatimu menilai Gus Fuad Pleret. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini akan saya tanggapi, ya, tentunya dengan tanggapan yang disertai dengan dalil dan juga referensi, sehingga apa yang saya katakan nanti tidak hanya sekedar suara yang keluar dari mulut saja, akan tetapi ada tendensinya. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, berkorban yang dagingnya itu diberikan kepada non-muslim itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ada alasan yang saya catat yang menjadi dasar dibolehkannya memberikan daging kurban kepada non-muslim sebagaimana yang dipraktekkan oleh Gus Fuad Pleret untuk masyarakat Papua yang non-muslim. Apa keempat alasan yang menjadi dasar dibolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim? Yang pertama, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Dengan berbagi, maka akan memantapkan hati para non-muslim bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Karena sikap umat Islam yang peduli kepada sesama manusia. Dan kalau kita lihat dari esensi kurban itu sendiri adalah solidaritas sesama tanpa memandang agama. Ya. Lebih jelasnya baca surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Itu alasan yang pertama yang saya catat. Alasan yang kedua, ada kisah dari Asma binti Abu Bakar yang mana beliau, Asma binti Abu Bakar ini tetap menjalin silaturahim dengan ibunya, yang mana ibunya ini berbeda keyakinan. Sebagaimana dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Asma binti Abu Bakar untuk tetap menjalin hubungan baik dengan ibunya yang non-muslim. Tentunya dalam menjalin hubungan ini tidak hanya sekedar bertemu, bertatap muka, tidak. Namun termasuk di dalamnya adalah memberikan makanan dalam bentuk apapun. Ya, hadis lengkapnya adalah An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma
qalat atatni ummi raghibatan fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha qal na'am qal ibnu Uyainah fa anzalallahu ta'ala fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din rawahu al-Bukhari. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ibuku mengunjungiku, ia ingin menyambung silaturahim denganku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku tetap menyambung tali silaturahim dengannya? Akhirnya, iya, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Uyainah berkata, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu, yakni la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian 3 alasan. Yang ketiga, alasan yang menjadi kebolehan memberikan daging kurban kepada non-muslim adalah sebagai syiar Islam. Jadi kurban bukan hanya perayaan tahunan, bukan. Namun memiliki makna mendalam sebagai syiar Islam ke seluruh wilayah Indonesia hingga dunia dengan berbagi daging sehat dan segar. Kurban adalah implementasi nyata dari kisah Nabi Ibrahim untuk kesejahteraan umat di dunia. Sederhananya, konsep berbagi dalam kurban memiliki makna bahwa Islam adalah agama kasih sayang, penuh rahmat, humanis, dan toleran. Ya. Dan kalau kita paham betul, hakikatnya kurban itu adalah menyembelih ego kebinatangan kita, gitu loh. Menyembelih ego kebinatangan kita, sehingga salah satu untuk menyembelih ego kebinatangan kita adalah membagikan daging kurban kepada masyarakat non muslim sebagaimana yang dipraktekkan oleh Gus Fuad Pleret. Itu alasan yang ketiga yang saya catat. Kemudian alasan yang keempat, ya, yang keempat adalah untuk menjaga hubungan baik. Abdullah bin Amr radhiyallahu an pernah menyembelih kambing sebagai kurban untuk keluarganya. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, apa sudah kalian beri tetangga kita yang Yahudi itu? Apa sudah kalian beri tetangga kita yang Yahudi itu? Beliau melanjutkan, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk tetangga sampai saya menyangka dia akan mewarisinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, boleh Turmudi, Tarmidzi boleh. Hadis yang ke 1943. Lebih lengkapnya hadisnya adalah haddatsana Muhammad bin Abdul A'la, haddatsana Sufyan bin Uyainah, an Dawud bin Syabur wa Bashir abi Ismail an Mujahidin anna Abdullah bin Amr wa dubihat lahu syatun fi ahlihi falamma jaa qal ahdaitum li jarinal yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya, itu hadis lengkapnya. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jadi kesimpulannya adalah boleh-boleh saja membagikan daging kurban kepada non-muslim sebagaimana yang dipraktekkan oleh Gus Fuad Pleret membagikan kurban ke masyarakat Papua yang non-muslim.
terlebih jika mereka dalam kondisi kekurangan. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah dengan kebaikan yang diberikan ada nilai positif kepada umat Islam. Oh, ternyata orang Islam itu baik-baik ya. Orang Islam itu baik terhadap semua saudaranya, sebangsa, tanpa pandang agama, tanpa pandang ras, begitu loh. Sehingga non muslim ini tertarik kepada Islam. Kalau sudah tertarik kepada Islam, lambat laun akan masuk Islam. Karena dengan sifat umat Islam yang peduli terhadap sesama, akan memantapkan hati seseorang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kelompok sebelah jangan panas ya kalau Gus Fuad Pleret ini berkorban untuk masyarakat Papua yang non muslim. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.